Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Fun Study Channel. Pada video kali ini masih belajar mengenai transformasi geometri, khususnya mengenai refleksi atau pencerminan. Di sini ada 8 poin mengenai refleksi, dengan setiap bayangannya berbeda-beda, bergantung titiknya nanti direfleksikan kemana. Nah, simbol dari refleksi adalah huruf M kapital seperti ini ya. Jadi ketika ada tulisan matematika seperti ini saja tanpa ada keterangan di atasnya, artinya titik asal A yaitu titik X, Y, titik ini direfleksikan terhadap sumbu X. Jadi M kapital ini simbol dari refleksi, direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen, titiknya yaitu X, negatif Y. Jadi setelah direfleksikan titiknya menjadi X, negatif Y. Kemudian misal juga di sini ketika ada titik A yaitu X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah A aksen, titiknya menjadi negatif Y, negatif X, sampai yang terakhir nanti ada yang namanya refleksi terhadap titik A, B. Ketika ada titik A, X, Y direfleksikan terhadap titik A, B, maka bayangannya adalah A aksen, 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Nah, penggunaan ke-8 refleksi ini bergantung dengan soalnya. Nanti titiknya direfleksikan terhadap sumbu atau terhadap garis atau terhadap suatu titik. Langsung ke contoh soal yang pertama. Tentukan titik bayangan dari titik 7, negatif 19 dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka kita lihat pada tabel ini yang refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y, yaitu poin yang kedua. Kita tulis kembali di sini. Jika ada titik A, X, Y, titiknya direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah A aksen, titiknya yaitu negatif X, Y. Nah, sekarang yang diketahui di soal adalah titik 7, negatif 19. Kita sesuaikan seperti ini. Jika ada titik 7, negatif 19 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah tempatnya X sama Y tetap ya. Jadi 7 sama negatif 19 tempatnya tetap sama seperti ini, nggak berubah. Bedanya hanya X-nya diberi tanda negatif, maka X di sini diberi tanda negatif. Sudah, sehingga bayangannya adalah negatif 7, negatif 19. Ini kan tadi tidak ada nama titiknya ya, kita beri nama titiknya misal dengan titik A. Sehingga titik bayangannya adalah A aksen, negatif 7, negatif 19. Sekarang ke contoh soal yang kedua. Titik bayangan dari refleksi titik D, titiknya yaitu negatif 7, negatif 3 terhadap titik 2,1 adalah, berarti kita cari di tabel ini yang membicarakan refleksi terhadap titik. Refleksi terhadap titik berarti yang nomor 8 ini ya. Oke, kita tulis dulu bentuknya di sini. Bentuk umumnya ketika ada titik A, X, Y direfleksikan terhadap titik A, B, maka bayangannya adalah A aksen dengan titiknya 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Nah, sekarang kita sesuaikan ini dengan yang ditanyakan pada soal. Yang diketahui pada soal di sini ada titik D, maka di sini titik awalnya ada D, negatif 7, negatif 3. Titik ini direfleksikan terhadap titik 2,1, ya kan? Kemudian siapakah bayangannya? Kalau di awal, konsep awalnya ada titik A, bayangannya A aksen. Kalau titik awalnya D, maka bayangannya adalah D aksen. Nah, di sini kita samakan, artinya titik awalnya kan di sini X, Y ya. Artinya di sini negatif 7-nya sebagai nilai X, negatif 3-nya sebagai nilai Y. Kemudian terhadap titik A, B di sini titiknya 2,1, artinya A-nya bernilai 2, B-nya bernilai 1. Nah, untuk di aksen substitusikan sama seperti yang konsepnya. Di aksen yaitu titiknya 2A, artinya 2 kali A, A-nya yaitu 2, dikurangi X, X-nya yaitu negatif 7, 2B, 2
2 kali B-nya sorry ya, ini 1 sebagai nilai B. Oke, B-nya bernilai 1 dikurangi Y, maka dikurangi negatif 3. Bawahnya D aksen. Yang dikerjakan perkalian dulu, 2 kali 2 4, negatif ketemu negatif jadi positif 7, 2 kali 1 hasilnya 2, negatif temu negatif hasilnya positif 3. Maka D aksen titiknya yaitu 4 tambah 7 11, 2 tambah 3 hasilnya adalah 5. Sehingga bayangannya adalah titik D aksen dengan titiknya 11,5. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Diketahui ada titik B dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, menghasilkan B aksen 8, negatif 5. Siapakah itu titik B-nya? Berarti ini direfleksikan terhadap garis X sama dengan ya. Direfleksikan terhadap garis X sama dengan berarti mengikuti poin 6. Kita tulis dulu bentuk umumnya. Kalau ada titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan A, maka bayangannya adalah A aksen, titiknya 2A dikurangi X, Y. Nah, yang kita punya titik awalnya ini adalah B, ya kan, titik awalnya B, tidak tahu koordinatnya berapa, koordinatnya yang dicari, maka kita misalkan koordinat awalnya yaitu X, Y. Nanti yang dicari siapa X-nya, siapa Y-nya. Kemudian titik B ini dicerminkan, berarti simbolnya sama, M kapital, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, menghasilkan B aksen 8, negatif 5. Nah, yang dicari siapakah nilai X dan siapakah nilai Y-nya. Oke, dari sini ya, yang saya kotai hijau ini. Nah, maka kita tahu nilainya A di sini adalah 3 ya. Di sini kan X sama dengan A, bawahnya X sama dengan 3, maka diperoleh A-nya bernilai 3. Dari sini diperoleh A sama dengan 3. Kemudian dari titik bayangannya, maka depan sama dengan depan, belakang sama dengan belakang. Nah, sehingga bisa kita sama dengankan, yaitu ada 2A dikurangi X sama dengan 8, kemudian satunya ada yang belakang Y sama dengan negatif 5. Nah, di sini kita bisa mencari nilai X-nya. A-nya kan sudah tahu 3 ya, maka A-nya substitusi ke sini. 2 kali 3 dikurangi X sama dengan 8. 2 kali 3, 6, dikurangi X sama dengan 8. Maka nilai X-nya, ini X-nya kita bawa turun ya, tetap negatif X sama dengan 8, positif 6 pindah ruas menjadi negatif 6. Sehingga kita lanjutkan sebelah sini, negatif X sama dengan, oke, kemudian ini negatif X sama dengan 8 kurangi 6 hasilnya 2, maka nilai X diperoleh dari 2 dibagi negatif 1, hasilnya yaitu negatif 2. Maka diperoleh Y-nya negatif 5, kemudian X-nya adalah negatif 2. Nah, yang dicari titik B atau titik asalnya tadi X, Y. Maka bisa kita tuliskan titik B adalah negatif 2, negatif 5. Selanjutnya contoh soal yang keempat, tentukan bayangan dari persamaan garis 3X tambah 7Y dikurangi 20 sama dengan 0 yang direfleksikan terhadap sumbu X. Artinya ada titik di garis ini yang direfleksikan terhadap sumbu X, maka kita cari refleksi terhadap sumbu X, yaitu poin yang pertama. Ketika kita punya misal titiknya itu adalah titik A, yaitu X, Y, titiknya direfleksi terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen, titiknya yaitu X, negatif Y. Nah, kita tahu sebelumnya bahwa ketika kita punya titik kemudian direfleksi, maka dia akan menghasilkan bayangan. Bayangannya itu adalah X aksen, Y aksen ya. Jadi awalnya X, di sini bayangannya
X aksen, kemudian awalnya Y, bayangannya yaitu Y aksen. Sehingga kita bisa sama dengankan depan dengan depan, belakang dengan belakang. Diperoleh X sama dengan X aksen dan negatif Y sama dengan Y aksen. Nah, perhatikan pada persamaan garisnya ini hanya ada variabel X dan Y tanpa aksen. Maka pada persamaan ini pun harus kita uraikan menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. Di sebelah sini sudah X sama dengan, berarti aman ya. Tapi yang sebelah sini negatif Y sama dengan, padahal kita maunya Y sama dengan. Maka kita ini uraikan dulu. Negatif Y sama dengan Y aksen, maka nilai Y sama dengan negatifnya ke sini ya, menjadi negatif Y aksen. Sehingga nanti yang kita gunakan adalah nilai X sama dengan dan Y sama dengan. Nah, ini nanti yang kita gunakan. Kedua persamaan ini kita substitusikan ke persamaan garis yang diketahui di soal. Persamaan garisnya ada 3X ditambah 7Y dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, X-nya diganti dengan X aksen, Y-nya diganti dengan negatif Y aksen. Maka ini menjadi 3X-nya sama dengan X aksen ditambah 7, Y-nya berubah menjadi negatif Y aksen dikurangi 20 sama dengan 0. Kemudian ini 3X aksen positif, 7 kali negatif Y aksen jadinya negatif 7Y aksen dikurangi 20 sama dengan 0. Kemudian 3X aksen positif ketemu negatif jadinya negatif 7Y aksen dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, di sini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka langsung kita buang aksen-aksennya ya. 3X aksen tanpa aksen berarti menjadi 3X dikurangi 7Y aksen tanpa aksen jadi 7Y dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, ini yang disebut dengan persamaan garis bayangan. Lanjut ke contoh soal yang kelima. Persamaan garis bayangan Y sama dengan 4X tambah 17 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 2 adalah caranya sama seperti nomor 4 dan sama juga seperti pada video translasi ya. Jadi cara penyelesaiannya sama, hanya perbedaannya garisnya itu diapakan ya kan. Kalau di sini garisnya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan, maka kita sesuaikan dengan tabel yang ada di sini. Ternyata sama dengan poin 7 ya, refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Maka kita tulis bentuk umumnya ketika ada titik A, X, Y direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B, maka bayangannya adalah A aksen X, 2B dikurangi Y. Oke, nah di sini kita sesuaikan dengan apa yang dimau di soal. Di soal ini kita belum tahu ya titiknya itu berapa. Maka kita misalkan dulu saja titiknya tetap dengan titik A, yaitu titiknya X, Y. Titik ini dicerminkan masih dengan simbol cerminan ya, pencerminan M kapital, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 2. Artinya nilai B-nya ini diganti dengan negatif 2. Maka bayangannya adalah A aksen X, X-nya berarti tetap ya, dia tetap X, 2B dikurangi Y. 2 kali B-nya itu ini. Jadi negatif 2 ini sebagai nilai dari B. Nah, 2B 2 kali B artinya 2 kali negatif 2 dikurangi Y. Y-nya di sini tetap Y. Sehingga A aksen yaitu X, 2 kali negatif 2 hasilnya negatif 4 dikurangi Y. Nah, negatif 4 dikurangi Y tidak bisa dioperasikan ya, karena bentuknya tidak sama, sini tidak punya variabel, sini bervariabel. Maka ini sudah bentuk yang paling sederhana, yaitu negatif 4 dikurangi Y. Nah, kemudian ingat ketika ada titik awal X, Y, maka bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Sini awalnya X, maka bayangannya adalah yang depan X aksen. Yang belakang awalnya Y, bayangannya di sini sebagai Y aksen. Sehingga depan sama dengan depan, belakang sama dengan belakang. Oke, yang depan sini ada X,
sama dengan X aksen, dan yang belakang ada negatif 4 negatif Y sama dengan Y aksen. Nah, perhatikan pada persamaan garis yang diketahui di soal. Di sini ada X dan Y-nya tanpa ada aksen, maka ini juga harus kita samakan. X-nya harus X sama dengan dan Y sama dengan. Ini kan sudah X sama dengan, yang sini belum Y sama dengan, maka ini kita uraikan. Y berada di ruas kiri, maka tetaplah dia di ruas kiri ya. Karena Y-nya negatif, kita tulis tetap sama negatif Y sama dengan Y aksen. Negatif 4-nya harus pindah ruas, negatif 4 pindah ruas menjadi positif 4. Maka nilai Y sama dengan Y aksen ditambah 4 per negatif 1. Karena ini kan dikalikan, kalau negatifnya pindah ruas berarti menjadi dibagi, sehingga sama dengan masing-masing dibagi negatif 1. Y aksen bagi negatif 1 ketemunya negatif Y aksen, positif 4 dibagi negatif 1 hasilnya adalah negatif 4. Sehingga kita ketemu nilai X sama dengan X aksen dan nilai Y-nya sama dengan negatif Y aksen dikurangi 4. Sekarang kedua nilai ini kita substitusi ke persamaan garis yang diketahui di soal. Ada Y sama dengan 4X tambah 17. Y-nya digantikan dengan nilai ini ya, yaitu negatif Y aksen dikurangi 4 sama dengan 4. X-nya diganti dengan X aksen tambah 17. Nah, ini kan sudah bentuk yang sederhana ya, sudah tidak bisa dipindah ruaskan, sudah tidak bisa dikelompokkan atau disederhanakan yang lain, maka langsung aksennya dihilangkan. Negatif Y aksen, aksennya dihilangkan menjadi negatif Y dikurangi 4 sama dengan 4 X aksen, aksennya dihilangkan menjadi X tambah 17. Oke, mau dijadikan dalam satu ruas atau dijadikan seperti ini boleh, kita jadikan satu ruas saja ya. Semuanya berada di sebelah kanan. Semuanya ada di sebelah kanan, maka di sini tersisa 0 sama dengan 4X tambah 17 negatif Y pindah ruas menjadi positif Y, negatif 4 pindah ruas menjadi positif 4. Kemudian kita lanjutkan ke sini, 0 sama dengan 4X ditambah Y ditambah 17 tambah 4 hasilnya 21. Atau bisa kita tulis biar lebih enak lihatnya, ini posisinya ditukar, 4X tambah Y tambah 21 sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah persamaan garis bayangannya. Oke, cukup sekian dulu pembahasan mengenai refleksi. Jadi sebetulnya sama, cara mengerjakannya seperti translasi, hanya perbedaannya bayangannya. Ketika direfleksikan, bayangannya menjadi apa, dan ketika ada soal persamaan garis pun cara pengerjaannya sama, hanya perbedaannya di hasil bayangannya juga. Baik, sampai di sini dulu video tentang refleksi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.